Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصلين. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء والقرآن وحضرات الأمهات المسلمات Majelis Ta'lim Majma'ul Muslimin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini dipersatukan kembali dan semoga kita nanti dipersatukan dalam surganya Allah dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali kita bersama doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk mushola dan majelis taklim Majma'ul Muslimin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan kalau ada yang sakit, mungkin jamaah kita atau keluarga kita sendiri dimanapun berada, atau mungkin warga yang tinggal di sekitar mushola ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaji fikih ya. Apa enggak bawa? Bawa, itu sama. Sayanya malah yang enggak bawa. Ngaji fikih, dua-duanya dibawa, kan enggak abot. Kalau saya enggak bawa. Ngaji fikih ya. Lanjutin yang tembakan. Ya, oh ya Selasa kemarin libur oh ya. Oh berarti saya yang salah. Ya terlanjur bahwa kita fikih ya fikih lah. Yes, yang nggak bawa nebeng sebelah. Ya,
Yo ora ngantuk-ngantuk lah wis. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin faslun. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya'a. Udah ketemu? Tahu halaman berapa? Kitabnya beda. Kalau kemarin halaman 35, apa masih 35? Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi arba'ati asya'a. Komsati. Loh, kitab saya yang salah kalau itu. Sini arba'ati. Gimana ini? Kok beda? Oh iya, salah. Kehujanan dikit aja kok error ini gimana? Udah ketemu? Halaman berapa? 37. Ya, 37. Kehujanan dikit aja kok error, bahaya ini. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Wal mar'atu, sholatnya seorang perempuan. Tukhalifu, itu berbeda. Ar-rajula, dengan laki-laki. Fi khamsati asya'a, di 5 hal. Secara umum sholatnya laki-laki dan perempuan itu sama, tapi ada 5 hal yang membedakan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Farrajulu, kalau orang laki-laki, yujafi mirfaqaihi an jambaihi, yaitu merenggangkan dua siku an jambaihi, dari ininya nih, lambung, ketika rukuk maupun sujud. Kalau laki, ininya jangan nempel di lambung, jadi agak begagah itu biar kelihatan gagah. Tapi kalau perempuan sebaliknya, ditempelin ke ini loh. Kalau orang Jawa suwiwi, apa ini? Ketika rukuk gini kan, kalau laki-laki agak begini biar kelihatan gagahnya. Kalau perempuan biar kelihatan femininnya di apa ini namanya? Dikempit, apa namanya? Dikempit. Orang Madura juga dikempit namanya. Nah iya. Ketika rukuk maupun sujud, laki-laki ininya nih, bagian sini jangan ditempelin ke badan, tapi agak direnggang, tapi juga jangan begini, ngabisin tempat sebelahnya. Yang kalau yang perempuan kan ada kan yuk? Nah iya. Ya kalau sholat sendirian ya enggak masalah. Tapi kalau perempuan ininya nih ditempelin, dipepetin ke di lambung apa sih namanya, apa pinggang. Ya situlah. Ketika rukuk maupun sujud. Itu bedanya. Lah kalau nggak bisa nempel, yo sebisa-bisanya. Ini kan yang afdolnya, yang terbaik. Kalau laki ketika rukuk maupun sujud merenggangkan ini sikut dari pinggangnya atau lambung. Tapi kalau perempuan afdolnya ininya ditempelkan ke lambung. Wa yukillu badanahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi. Dan ketika sujud
Kalau laki-laki ini perut, oh jamaahnya perempuan semua yuk. Perutnya jangan ditempelin ke ini, kecuali yang perutnya offset. Lah kalau offset ya tetap aja dipisah-pisah tetap nempel. Kalau perempuan lebih baik agak, kalau orang Jawa bilang agak delosor. Apa namanya kalau delosor bahasa Indonesianya? Bukan ini sama ini loh, agak dipepetin gitu, biar nggak terlalu begini. Itu ini sama ini, tapi kalau ini tadi sama. Artinya secara ringkasnya kalau perempuan itu sholatnya lebih dipepetin, baik tangannya, lambungnya maupun ini pahanya. Tapi kalau laki-laki agak direnggangin, biar yang laki kelihatan gagahnya, yang perempuan kelihatan femininnya. Jangan sampai laki-laki dan perempuan bingungi. Saya pernah ada tukang antar paket, saya panggil Mas, ternyata Mbak. Makasih ya Mas, saya bukan Mas Pak, Mbak. Dong, gagah, motornya laki, terus dia nggak pakai helm, cuman pakai topi, rambutnya cepak, badannya gagah. Ya saya panggil Mas, ternyata Mbak. Tukang antar paket itu. Islam itu mengajarkan kalau laki-laki biar kelihatan lakinya, kalau perempuan ya biar kelihatan perempuannya. Wong doa untuk laki ya beda, untuk perempuan ya beda. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Yang repot kalau laki ora wadon ora, ngedoainnya dia. Kalau bahasa orang Bekasi sono katanya Laura, lanang ora wadon ora. Laura. Kalau siang namanya Sobirin, kalau malam Sabrina. Siang namanya Indra, kalau malam namanya Indri. Yang jelas kalau laki biar kelihatan lakinya, kalau perempuan ya biar kelihatan perempuannya. Kemudian wa yajharu fi maudhi'il jahri. Laki-laki kalau sholat, kalau memang itu sunnahnya kenceng, suaranya dikencengin. Kalau perempuan lihat kondisinya. Kalau memang itu di sekitar, nanti sebetulnya di bawah ada loh. Kita baca dulu. Wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha. Kalau laki-laki ketika berjamaah kok imamnya salah, mengingatkan dengan bertasbih, yaitu dengan mengucap subhanallah. Kalau itu laki-laki. Tapi yang diingatkan untuk subhanallah itu kalau yang berpotensi sholatnya batal. Tapi kalau enggak berpotensi sholat batal, ya biarin. Ini beberapa tahun yang lalu Idul Fitri itu sampai geger berkelanjutan gara-gara imamnya lupa takbir yang 5 di rakaat kedua. Rakaat pertama takbir 7 ingat. Tapi begitu berdiri takbir di rakaat yang kedua, imamnya lupa, langsung baca Fatihah. Makmumnya kalau yang ngerti, biasanya di barisan depan kan ya agak ngerti lah ya, diem. Tapi yang di belakang ini kan pasukan rewo-rewo yang nggak ngerti, malah teriak-teriak mulu, subhanallah, subhanallah. Imamnya karena merasa ini tidak membatalkan sholat, itu teriakan subhanallah yang gak digubris, lanjut aja baca Fatihah. Yang di belakang karena merasa teriakannya subhanallah gak digubris, teriak terus subhanallah, subhanallah. Sampai akhirnya sholat selesai, debat gak kelar. Selang seminggu apa 10 hari ngadain acara halal bihalal, saya diundang disuruh ceramah. Seumur-umur saya jadi penceramah, acara halal bihalal disuruh bahas materi sholat id, yaitu. Dan biasanya kalau halal bihalal kan materinya ya tentang maaf-maafan, ayo silaturahim kan gitu. Nah ini begitu
Lewat telepon sih, Pak, nanti tanggal sekian. Maaf Pak, nanti temanya tentang sholat id ya. Batin saya kok unik. Halal bihalal temanya sholat id. Dah, begitu saya datang menyampaikan sekitar 45 menit, saya buka sesi tanya jawab, nggak ada yang nanya. Begitu pulang di parkiran, ada yang nyegat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya Pak. Iya sih, nggak batal, cuman kan sholatnya nggak komplit. Kayak jamu aja komplit, nggak sempurna. Pak, sempurnanya sholat memang iya dikurangi dengan tidak membaca takbir. Tapi jauh nggak sempurna lagi kalau sampai jamaah ribut sama imamnya. Ini kadang memang di antara kita ini ibadahnya semangat tapi ilmunya kurang. Yo, akibatnya begini. Yang diingatkan dengan subhanallah kalau jamaah laki-laki itu, kalau yang berpotensi salahannya itu menyebabkan batal. Misalnya lupa rakaat, yang seharusnya rakaat kedua dia tahiyat awal kok enggak, itu pun tidak batal sebetulnya, hanya sunnah abah. Kemudian wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya laki-laki yaitu ma baina surratihi, antara pusernya wa rukbatihi dan dengkulnya. Jadi seandainya laki-laki sholat cuma pakai sarung kayak orang pakai kemben gitu, yang penting puser sama lutut ketutup udah sah. Tapi yo alangkah gak sopannya. Wong kita mau ke rumah Pak RW minta tanda tangan aja pakaiannya rapi ya. Perpanjang KTP apa ya? Sekarang udah gak ada ya perpanjang KTP ya. Ini loh mau anak sekolah itu minta surat apalah namanya pokoknya. Itu aja paling enggak kita pakai baju. Enggak cuman pakai kemben doang. Tapi kalau hitungan fikih sah. Tetapi hitungan akhlak, hitungan etika nggak dapet. Kemudian wal mar'atu, dan sholatnya perempuan tadumu ba'daha ila ba'din, menyatukan tadi itu, nempelin anggota satu dengan anggota yang lainnya. Artinya ininya nempel ke pinggang. Tadi bedanya kalau laki agak diregangin, kalau perempuan ini ditempelin ke pinggang. Begitu sujud, ini dan ini diusahakan agak nempel, tapi kalau laki-laki agak punggungnya itu agak diangkat. Bedanya di situ. Kemudian wa tahwilu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Kalau perempuan itu sholat di sekitarnya ada laki-laki lain, maka suaranya dipelankan, walaupun itu sholat maghrib, isya maupun subuh. Tapi kalau sholat sendirian di rumah, yang ada cuma suami, anak, kan bukan orang lain, maka ketika maghrib, isya, subuh di rakaat pertama dan kedua suaranya agak dikeraskan walaupun itu perempuan. Ya, iya. Kemudian wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Kalau misalnya perempuan berjamaah, semuanya perempuan. Kayak kemarin waktu Idul Adha itu ada polemik di Malang, Jawa Timur. Karena di situ imamnya laki-laki, imamnya perempuan, khotibnya juga perempuan. Tapi jamaahnya semuanya perempuan. Di satu kampus itu kan punya asrama yang nempatin itu mahasiswi, semuanya mahasiswi. Lah kemudian di situ ngadain sholat Idul Adha, khotibnya dosennya perempuan, terus imamnya ya sama, dosennya yang perempuan. Memang terjadi polemik atau perdebatan. Kalau imamnya nggak masalah, tapi yang khotibnya yang dipermasalahkan, karena secara umum khotib itu harus laki-laki.
Tapi ternyata ada yang mengeluarkan pendapat dari salah satu ulama ahli fikih bahwa kalau memang jamaahnya semuanya perempuan, maka imam maupun khotibnya boleh perempuan. Misalnya ibu-ibu nyatu berapa majelis taklim itu disatuin, ngadain taraweh atau ngadain sholat id, tapi semuanya perempuan. Kalau ada satu saja laki-laki, walaupun itu dianggapnya masih anak-anak tapi sudah mukallaf, misalnya anak umur 13 tahun, ya satu di belakang nyemil, batal semua itu sholat. Makanya kalau perempuan ya wis steril semuanya perempuan. Lah kalau seandainya tadi itu imamnya perempuan, makmumnya semua perempuan. Ketika imamnya salah, cara ngingetinnya kalau laki-laki dengan membaca subhanallah atau membaca tasbih. Tapi kalau perempuan dengan cara tepuk tangan, kayak ngeplek burung tuh. Cara tepuk tangan, tapi tepuk tangannya enggak tepuk tangan kayak umumnya. Umumnya kalau kita tepuk tangan yang gini ya, ini ketemu ini loh. Nah, tapi ketika itu ngingetin imam yang keliru, ini ditempelin ke sini. Berarti ketika berdiri ya begini. Oh, cukup begini aja. Ya, kalau imamnya nggak ngeh, ya ntar kalau tepuk tangan semuanya kan malah kayak tepuk tangan pramuka. Ya kalau disengaja, misalnya disengaja dengan kayak tepuk tangan pramuka, apalagi kayak ngeplek burung dara, ya batal sholatnya. Lah kalau laki dengan mengucap subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk tangan, tapi tepuknya berbeda dengan umumnya tepuk tangan, yaitu dengan menepukkan ini apa namanya, telapak tangan ya, telapak tangan ke sini, bukan ke sini tapi ke sini, apa namanya, punggung ya ke sini. Nah ya inilah pokoknya, paham lah Pak. Itu kalau perempuan, maka bedanya di situ. Kemudian wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan seluruh badannya wanita merdeka itu adalah aurat, illa wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan telapak tangannya. Ini di dalam sholat, wajah dan telapak tangan. Dalam satu pendapat fikih sampai pergelangan tangan. Makanya ibu ketika misalnya lagi jalan, kebetulan mampir masjid rest area kok nggak ada mukena, tapi pakai baju yang kayak begini nih, nutup ini loh. Apa ini namanya ini? Mata tangan. Kalau ini kan mata kaki, kalau ini mata tangan. Ya itulah pokoknya. Ini loh. Asal baju ibu itu nutup ke sini, walaupun nggak bawa mukena, ya iya. Kecuali kalau kayak bajunya yang model begini, begitu takbir melorot, ya nggak bisa. Yang kadang kan ada ya, yang ininya pakai kayak karet atau apa ya. Nah, ya kayak buat ini. Nah. Ini udah cukup. Seandainya ada, seandainya. Tapi yang bawah aman yo pakai kaos kaki. Memang kalau di kitab-kitab fikih yang kita pelajari, aurat perempuan itu kan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ini termasuk. Tetapi nanti kalau kita belajar yang kakaknya ini baru ketemu bahwa diperbolehkan bagi perempuan menutup aurat itu sebatas sampai pergelangan tangan, sampai ini. Seandainya ini terbuka boleh. Tapi kalau pakai kerudung yang lebar itu kan ketutup juga kan ya. Nah, apalagi tangannya di dalam kerudung. Ya wis sah walaupun tidak pakai mukena. Mukena itu hanya ihtiyat, hati-hati untuk menyempurnakan penutup aurat. Tapi seandainya nggak pakai mukena, boleh. Kalau zaman dulu mukenanya semuanya putih. Ya sekarang macam-macam, ada kembang, ada lorek-lorek, ada
wis macam-macam. Yang penting ketutup auratnya, nggak harus pakai mukena. Wal amatu, sedangkan budak, kalau sekarang budak sudah nggak ada. Budak perempuan, amat itu budak perempuan. Karrojuli bis sholati, auratnya itu seperti laki-laki. Kalau budak, cuman kan sekarang udah nggak ada budak. Budak perempuan itu auratnya cuma baina surah wa rubbah. Jadi ininya nggak ditutup gitu. Itu budak, tapi sekarang udah nggak ada. Lah iya, budak sama pembantu itu beda. Kalau pembantu itu statusnya merdeka, cuma dia hanya kerja sebagai pembantu. Kalau budak itu nasibnya mengenaskan, boleh dijual belikan kayak layaknya orang miara kambing. Beli di pasar, nanti udah bosen jual. Itu budak. Tapi sekarang udah nggak ada. Kemudian kalau di situ sudah cukup. Kalau dalam tambahan syarahnya yang berbeda lagi adalah ketika laki-laki mau sholat fardu disunahkan adzan dan iqomah. Adzan dan iqomah. Tapi bagi perempuan sunnahnya cuma iqomah saja. Ibu walaupun sholat sendirian di rumah, yang sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sebelum sholat sunnahnya iqomah. Qomat, bahasa kita disingkat qomat, aslinya iqomah. Tapi yo gak perlu kenceng-kenceng, ntar nyanyi di musola. Allahu Akbar. Lah ini beberapa poin atau 5 poin yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang lain semuanya sama, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Yang beda cuma 5 ini. Yang 4 di dalam sholat, yang 1 di luar sholat. Yang 1 kan adzan tadi, adzan dan qomat. Kalau yang 4 tadi di dalam sholat. Kalau laki sunnahnya renggang, kalau perempuan rapet. Kalau laki sunnahnya kalau imamnya salah subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan. Kalau laki rakaat pertama dan kedua di sholat maghrib, isya dan subuh suaranya dikeraskan. Bagi perempuan kalau di situ ada laki-laki yang bukan mahram, yang orang lain, maka sholatnya suaranya dipelankan. Tapi kalau tidak ada, misalnya sholatnya di rumah yang ada cuma suami, anak, mantu, yang semuanya itu adalah mahram, maka sholatnya suaranya dikeraskan di rakaat pertama, kedua, maghrib, isya dan subuh. Kemudian yang keempat yang berbeda, kalau laki aurat wajibnya cuma antara busur dan lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu wajibnya. Yang terbaik ya tentu memakai pakaian terbaik. Dalam ayat Quran kan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kita semua ini, khudhu zinatakum, pakailah pakaian yang membanggakan. Inda kulli masjid, di situ bahasanya memang ketika memasuki masjid, tapi yang dimaksud adalah ketika mau sholat. Ini kadang mukena yang bagus makainya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Sementara yang 5 waktu pakai mukena yang kadang yang putih cuman udah ininya yuk. Karena kadang habis wudhu kan masih basah, lah kalau putih dipakai kan keringet lama-lama. Nah, apakah nggak boleh? Ya boleh secara fikih asal nggak bolong, sah. Tetapi dari sisi adab dan etika, kalau mau sholat fardu utamanya, ya diusahakan pakaian yang terbaik. Tapi kalau punyanya itu, yo monggo.
Cuma kadang kan kita itu kan ya kebalik ya, mau sholat fardu seadanya, giliran mau sholat sunnah istimewa. Apa nggak pakai salah? Ya nggak salah, cuman nggak pantas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi mubtilatis sholati. Faslun, pasal yang selanjutnya, walladzi yubtilus sholata, yang membatalkan sholat. Ahada asyara syai'an, itu ada 11 macam. Sholat kita menjadi batal kalau kita melakukan 11 hal ini nanti. Yang pertama, al-kalamu, ngobrol, ngomong. Al-amdu, yang disengaja. Kalau nggak sengaja, di situ kan al-kalamul amdu, ngomong yang disengaja. Kalau nggak sengaja, orang latah. Latah itu sengaja nggak? Ada nggak yang latah ini? Nggak ada nggak yang latah? Nggak ada ya? Kan ini harus kesaksian orang yang pelaku sendiri kan. Kita harus nanya, orang kalau latah itu ngomong yang itu disengaja apa enggak? Yang paling tahu kan yang orang latah kan ya. Ya kalau kita yang nggak latah ya ditanyain nggak tahu, kita bukan pelaku kok. Umpama orang yang latah, anehnya kok yang disebut itu ya, mbok ya punyanya sendiri gitu loh. Punya orang lain dia paling. Lah di sini yang membatalkan sholat itu ngomong kalam itu ngomong, al-amdu, yang disengaja. Lah kalau omongan, kalau bahasanya dibalik, ngomong tapi enggak disengaja, batal apa enggak? Lah iya, ngomong orang latah itu kan, misalnya lagi sholat Allahu Akbar, ada panci jatuh kan buang. Biasanya kalau orang latah kan spontan ya, ngomong ucapnya ya yang itu ya nggak pantas. Kalau memang itu di luar kesadarannya, enggak. Kalau memang itu di luar kesadarannya, atau ngomong tapi apa ya? Umpama begini, contohnya begini, ibu entah di rumah itu, entah suami, entah anak, entah cucu atau apa, ibu lagi sholat, mak saya berangkat dulu ya, terus ibu jawab padahal lagi sholat, jawabnya cuman itu ngomong kok enggak sih? Lah kalau iya jelas batal. Ya itu kan bahasa yang jelas kan, ya dan tidak. Lah kalau cuman doang. Ayo misalnya suami mau berangkat kerja atau anak mau berangkat sekolah, pamitan, mak saya berangkat ya. Lah suami nggak tahu kalau ibu lagi sholat, terus jawabnya Lah ini kan disengaja kan, mengucapinya Kalau itu komunikasi yang memberi paham dan disengaja, maka batal. Atau contoh kasus, kita baca ayat tapi punya niatan lain. Misalnya sholat maghrib, ibu habis masak rencana buat makan nanti malam. Masakan udah mateng, lupa nggak ditutup. Kita sholat maghrib dapat 1 rakaat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kucing. Waduh, yakin otomatis itu konsentrasi buyar. Waduh, kucing. Lah kemudian ibu nyari akal bagaimana caranya kucing itu pergi. Akhirnya baca surat tapi tujuannya ngusir kucing. Qul huwallahu ahad. Allah. Baca ayat tapi niatnya ngusir.
Gimana ya kayak gitu? Kalau memang niatnya ngusir kucing yo, tapi kalau niatnya hanya baca aja, wong memang langganannya yo baca itu, yo ora apa-apa. Atau mungkin punya cucu atau punya anak namanya si Alam. Lah Alam kebetulan itu main apa kek? Langsung kita baca waladhdallin amin. Alam taruh. Dia baca ayat tapi niatnya nyuruh si Alam buat naruh, megangin apa kayak suruh naruh. Lah kalau memang ada niat itu namanya merubah niat. Batalnya bukan karena ngomongannya tapi karena merubah sholat, itu yang menjadi batal. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja, yang namanya nggak sengaja. Kemudian yang kedua, wal amalul katsiru, bergerak yang banyak. Dalam mazhab Syafi'i kita bergerak 3 kali berturut-turut dengan gerakan yang mencolok itu membatalkan sholat. Tapi kalau gerakannya itu sederhana, kan sering kita lihat kalau orang tahiyat jarinya nggak mau diem, asyhadu an la ilaha illallah, tapi ini muter. Ada ya? Pernah lihat? Ini tidak membatalkan sholat walaupun geraknya kalau dihitung lebih dari 3 kali terus. Atau mungkin garuk-garuk lagi sholat begini, adalah di sini gak apa rambut yang ada apa namanya? Yang gatal rambut itu, ketombe. Asal gerakannya itu tidak sangat mencolok maka tidak batal. Bahkan kalau dalam mazhab lain melakukan gerakan-gerakan tertentu itu tidak batalin sholat. Makanya mungkin ibu ketika haji atau umroh, ketika sholat berjamaah melihat orang yang sholatnya aneh-aneh. Ada yang lagi sholat minumannya air minum yang gelundung diambil. Ayo. Ada yang HP-nya bunyi, matiin, kantongin lagi. Kadang ada yang bawa anaknya ke sono, dia ambil taruh sebelahnya. Karena memang dalam mazhab lain melakukan gerakan-gerakan tertentu itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau di kita dalam mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i ini sangat hati-hati, kalau melakukan gerakan yang bisa membuyarkan konsentrasi itu membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan-gerakan kecil kayak misalnya garuk-garuk yang enggak seberapa, enggak batal. Atau misalnya kayak tadi jari yang begini-begini enggak batal. Tapi kalau sampai gerakan yang mencolok kelihatan banget, ya batal sholatnya. Wal hadasu wa hudusun najasati wallahu a'lam bis Al-Fatihah.